Rania dituduh mandul oleh suami dan mertuanya hingga diceraikan tanpa perasaan. Hancur dan nyaris bunuh diri, Rania kemudian bangkit. Takdir membawanya bertemu seorang dokter muda kaya dan rupawan bernama Radit yang tulus mencintainya. Mereka menikah dan tak lama kemudian Rania hamil. Kebahagiaan mereka menjadi tamparan keras bagi mantan suami dan mertuanya yang dulu mempermalukannya. Balas dendam Rania bukan dengan amarah, tetapi dengan pencapaian dan kebahagiaan. Hari itu hujan turun deras. Langit seolah ikut menangis bersama hati Rania yang remuk. Di ruang tamu yang dingin dan penuh ketegangan, ia duduk memeluk lutut, menatap secarik kertas di hadapannya, akta cerai. Tangan Rania gemetar saat suaminya, Riko, meletakkan pulpen di meja dengan tatapan dingin. Tanda tangan, sekarang. Aku nggak mau buang waktu, ucapnya tanpa sedikit pun ragu. Suara petir menggema, seakan membenarkan keputusan yang kejam itu. Air mata Rania jatuh satu persatu, namun tak ada satu pun yang peduli. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi ruang penghakiman yang membekapnya. Ibu mertuanya, Bu Laras, berdiri di belakang Riko dengan kedua tangan menyilang, menatap Rania seperti sampah. Sudah 3 tahun kalian menikah, tapi perutmu tetap kosong. Kamu itu beban. Kalau kamu perempuan sejati, sudah dari dulu kamu sadar diri, katanya pedas. Kata-kata itu menusuk jantung Rania lebih dalam daripada badai apapun. Ia sudah berkali-kali menjalani pemeriksaan, semua hasilnya menyatakan dirinya subur dan sehat. Tapi Riko menolak memeriksa dirinya sendiri. Dengan mudahnya ia melempar kesalahan pada Rania, karena lebih nyaman menyalahkan daripada bercermin. Rania menatap wajah suaminya yang dulu ia cintai dengan sepenuh jiwa. Ia ingat hari pernikahan mereka, saat Riko berjanji akan selalu bersama, dalam suka dan duka. Tapi kini, wajah itu kosong. Tak ada cinta, hanya ego dan tuntutan keluarga. Kamu tahu aku nggak mandul, kan, Ko? Kamu tahu itu, suara Rania bergetar. Tapi Riko hanya mengalihkan pandangannya. Sudahlah, aku sudah capek. Aku mau anak, bukan janji-janji kosong. Dengan tangan yang lemas dan hati yang tak lagi utuh, Rania akhirnya mengambil pulpen itu. Tangannya gemetar saat ia menuliskan tanda tangan di bagian bawah kertas. Setiap tarikan goresan terasa seperti mengiris dirinya sendiri. Ketika tinta terakhir mengering, saat itulah semuanya resmi berakhir. Ia bukan lagi istri Riko. Ia bukan lagi menantu keluarga itu. Ia hanyalah seorang wanita yang dianggap gagal, dicampakkan oleh orang yang pernah ia percayai dengan sepenuh hati. Setelah akta ditandatangani, Riko berdiri tanpa sepatah kata pun. Ia langsung pergi, meninggalkan Rania sendiri. Bu Laras masih berdiri, memandang Rania seolah ingin meludahinya. Kamu pikir kami butuh perempuan yang cuma bisa nangis dan berdoa? Dunia ini butuh keturunan, bukan air mata. Kemudian wanita itu pergi menyusul anaknya, membiarkan Rania duduk terpuruk di ruang tamu yang kini sunyi dan dingin. Rania memandangi sekeliling rumah yang dulu ia rawat dengan cinta. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka, dengan senyum palsu yang kini terasa seperti lelucon kejam. Ia berjalan ke kamar mereka, kini hanya tinggal kamar kosong. Ranjang yang dulu menjadi saksi pelukan mereka kini hanya ranjang tak bernyawa. Ia duduk di tepi tempat tidur, menangis sampai suaranya habis. Hatinya hancur, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena dihina dan dibuang seperti barang rusak. Malam itu Rania tak tidur. Ia hanya duduk memeluk bantal, menatap kosong ke langit-langit. Pertanyaan demi pertanyaan menyesaki pikirannya. Apa salahku? Kenapa Tuhan diam saja saat aku dijatuhkan? Kenapa semua bukti tak cukup untuk menyelamatkan pernikahanku? Ia merasa dipermalukan, dilecehkan, seakan seluruh harga dirinya direnggut. Paksa. Semua pengorbanan, cinta, dan kesetiaannya dianggap sia-sia hanya karena satu hal yang belum terjadi, kehamilan. Pagi harinya, Rania meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ia membawa koper kecil, beberapa baju, dan secarik hati yang nyaris hancur. Di depan pagar,
ia sempat berhenti dan menatap ke dalam. "Terima kasih atas semuanya," bisiknya pelan, lalu melangkah pergi. Ia belum tahu kemana harus pergi, belum tahu kemana hidup akan membawanya. Tapi satu hal pasti, ia sudah ditinggalkan dalam keadaan hancur. Dan dari kehancuran inilah, kisah balas dendam elegan itu akan bermula. Langit malam itu tampak begitu kelam, tak ada bintang, tak ada rembulan. Seolah semesta ikut berduka atas luka yang merobek hati Rania. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri trotoar dengan langkah gontai, rambut terurai acak-acakan, wajah sembab, dan mata yang tak lagi memantulkan harapan. Di tangannya tergenggam erat selembar foto pernikahan yang telah kusut. Ia meremasnya dengan penuh amarah, lalu membuangnya ke selokan. "Cinta, janji, omong kosong semuanya," bisiknya lirih sambil menahan tangis. Dunia terasa menghimpit dari segala sisi, dan dalam hatinya, suara gelap mulai membisikkan jalan keluar yang mengerikan. Tubuh Rania akhirnya membawanya ke atas sebuah jembatan tinggi yang menghubungkan dua kota. Angin malam menusuk kulit, namun ia tak peduli. Tangannya memegang erat pagar besi jembatan, matanya menatap ke bawah. Arus sungai deras mengalir di bawah sana, gelap dan dalam. Hatinya berteriak, "Akhiri saja. Tak ada lagi yang peduli padamu. Tak ada tempat pulang. Tak ada cinta." Air mata mengalir deras, dan tubuhnya mulai merangkak ke atas pagar pembatas. Ia berdiri di sana, hanya satu langkah memisahkannya dari akhir segalanya. Namun saat itu, dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi. Tangisan lirih tapi begitu menusuk. Rania menoleh refleks, matanya mencari-cari sumber suara. Di ujung jembatan, seorang ibu muda tampak panik mengayun-ayun bayinya yang menangis di dalam gendongan. Tangisan itu seakan menamparkan kesadarannya. Rania terdiam, tubuhnya gemetar. Ia turun perlahan dari pagar, lututnya lemas. Ia terduduk di pinggir trotoar, menangis lebih keras, namun kini bukan karena ingin mati, melainkan karena ia menyadari bahwa ia belum selesai. Bahwa hidup ini masih memberinya kesempatan untuk membuktikan sesuatu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan tubuhnya yang menggigil. Tangisan bayi tadi masih terngiang di telinganya, mengisi kekosongan yang hampir menenggelamkannya. "Tuhan, jika aku memang tak berguna, kenapa kau buat suara itu datang padaku? Apa kau masih mau aku hidup?" Gumamnya lemah. Dalam kepasrahannya, tiba-tiba ia merasa ada hangat yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Mungkin itu doa dari ibunya yang jauh, mungkin itu suara hatinya yang belum sepenuhnya mati. Yang jelas, malam itu Rania tidak jadi mati. Ia bangkit dari niat terburuknya. Keesokan paginya, Rania menginap di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Pengurus musola memberinya teh hangat dan roti kering. "Neng, kalau sedang sedih jangan nyerah ya, Allah suka perempuan kuat," kata si ibu penjaga musola. Kalimat sederhana itu menusuk hati Rania, membuatnya menangis pelan di pelukan perempuan asing itu. Dalam dekapan yang hangat itu, ia untuk pertama kalinya dalam seminggu merasa sedikit aman. Dunia belum sepenuhnya meninggalkannya, dan ia masih punya kesempatan untuk berdiri kembali. Hari-hari berikutnya ia mulai tinggal di rumah singgah perempuan korban kekerasan dan penelantaran rumah tangga. Di sana, ia bertemu wanita-wanita yang nasibnya tak kalah getir, dipukul, dikhianati, bahkan dibuang saat sedang hamil. Tapi di balik air mata mereka, Rania melihat satu hal, kekuatan. "Kami bukan korban, kami penyintas," kata seorang wanita tua dengan senyum penuh cahaya. Dari sanalah tekad Rania mulai tumbuh. Ia mulai membantu memasak, membersihkan, bahkan membimbing anak-anak kecil membaca. Luka hatinya memang belum sembuh, tapi ia mulai belajar mengobatinya dengan membantu orang lain. Suatu hari saat membersihkan halaman, ia mendengar keributan di depan rumah singgah. Seorang perempuan muda jatuh pingsan karena kelelahan dan pendarahan. Pengurus rumah singgah langsung menghubungi dokter terdekat. Tak lama kemudian, mobil putih datang dengan logo klinik terkenal. Seorang pria tampan berseragam dokter turun dengan cepat,
membawa peralatan medis dan menangani si pasien dengan cekatan. Rania yang menyaksikan dari kejauhan tak tahu bahwa pria itu, dokter muda bernama Radit, akan menjadi lembaran baru dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa laki-laki itulah yang akan merajut kembali serpihan hatinya yang hampir lenyap. Di bawah cahaya matahari yang pelan-pelan muncul dari balik awan, Rania memejamkan mata. Ia menghela napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi dadanya yang sempat sesak karena luka masa lalu. Aku tidak akan mati dalam keadaan kalah. Aku akan bangkit dan dunia akan melihatku, ucapnya lirih, seakan bersumpah pada dirinya sendiri. Ia belum tahu bagaimana, belum tahu kapan. Tapi satu hal pasti, malam gelap itu telah ia lewati. Dan kini ia akan mulai menyalakan cahaya baru dalam hidupnya. Langit sore itu tampak teduh, seolah tahu bahwa seseorang di rumah singgah itu sedang membutuhkan kedamaian. Di halaman rumah yang sederhana, Rania duduk di bangku kayu tua, menggulung lengan bajunya dan mencuci pakaian anak-anak kecil yang tinggal di sana. Meski hatinya belum pulih sepenuhnya, ia merasa lebih tenang. Ia menemukan sedikit tujuan di tempat itu, membantu, memberi, dan melupakan sejenak masa lalu yang begitu menghancurkan. Tapi hidup, seperti biasa, punya cara tak terduga untuk menghadirkan kejutan. Dan kejutan itu datang dalam wujud seorang dokter muda yang tampan dan hangat bernama Radit. Radit datang kembali ke rumah singgah keesokan harinya, bukan sebagai dokter jaga, tapi sebagai sukarelawan. Ia melihat kondisi rumah itu memprihatinkan dan menawarkan bantuan medis gratis seminggu sekali. Ketika ia melihat Rania untuk pertama kalinya secara langsung, bukan sekadar sekilas saat kejadian kemarin, ia sedikit tercengang. Ada sorot luka yang dalam di mata Rania, namun juga ada ketegaran yang jarang ia temui pada perempuan seusianya. "Namamu siapa?" tanya Radit sambil tersenyum. "Rania," jawabnya singkat. Namun dari tatapan Radit, Rania bisa merasakan bahwa senyum itu bukan senyum basa-basi. Itu senyum seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi lebih intens. Radit kerap menanyakan kabar, menyelipkan camilan untuk anak-anak rumah singgah, bahkan membantu mencuci piring bersama. Rania awalnya menjaga jarak. Trauma dari luka pernikahan sebelumnya membuatnya enggan membuka hati. Ia takut berharap lagi, takut disakiti, takut tertawa hanya untuk kemudian dijatuhkan lebih keras. Tapi Radit berbeda. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah mengasihani. Ia memperlakukan Rania seperti perempuan biasa, bukan korban, bukan bekas istri orang. Dan perlahan, tembok Rania mulai retak. Suatu sore, saat Rania hendak menjemur pakaian, ia melihat Radit sedang bermain dengan anak-anak sambil tertawa lepas. Pemandangan itu menyesakkan sekaligus menghangatkan hatinya. Ia ingat betapa dulu ia menginginkan keluarga kecil yang hangat seperti itu. "Kalau kamu suka anak-anak, kenapa belum menikah, Dok?" tanya salah satu anak iseng. Radit hanya tertawa, lalu menjawab, "Karena calon istriku belum siap dibahagiakan." Jawaban itu membuat pipi Rania memanas, meski ia pura-pura sibuk dengan jemuran. Beberapa hari kemudian, saat Rania sakit dan terbaring di kamar, Radit datang membawa sup hangat. Ia menyuapi Rania, mengompres dahinya, dan duduk di sampingnya selama berjam-jam tanpa henti. "Kamu nggak perlu takut lagi, Rania. Bukan semua laki-laki seperti dia," ucapnya lembut. Kalimat itu menembus pertahanan terakhir dalam hati Rania. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa aman yang tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Rasa yang sudah lama tak ia rasakan sejak dicampakkan. Di bawah bintang-bintang yang bersinar lembut malam itu, Radit memberanikan diri mengajak Rania berbicara empat mata. Ia menggenggam tangan Rania, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata, "Aku tahu kamu masih menyimpan luka. Aku tidak datang untuk menambalnya dengan janji-janji. Tapi jika kamu izinkan, aku ingin jadi temanmu melewati hari, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu karena dirimu, bukan karena rahimmu, bukan karena masa lalumu."
Air mata Rania kembali jatuh, tapi kali ini penuh kelegaan dan harapan. Rania tidak menjawab saat itu. Ia hanya menggenggam balik tangan Radit. Baginya, itu adalah cara paling jujur untuk mengatakan bahwa ia mulai membuka hatinya lagi. Bahwa dari puing-puing luka yang dahulu begitu dalam, kini mulai tumbuh tunas kecil bernama harapan. Radit tak menuntut jawaban cepat. Ia tahu proses penyembuhan itu tidak instan. Yang penting, Rania telah menunjukkan bahwa ia tidak sendiri lagi. Dan sejak hari itu, mereka mulai membangun hubungan yang perlahan, hangat, dan penuh kepercayaan. Hari-hari selanjutnya, Rania tak hanya menjadi pengurus rumah singgah, tapi juga menjadi penyemangat bagi perempuan-perempuan yang datang dengan luka serupa. Ia mulai tersenyum lebih sering, tertawa lebih bebas, dan menatap masa depan dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Radit, ia mulai merajut kembali makna cinta, bukan dalam bentuk ketergantungan, tapi sebagai ruang yang aman untuk tumbuh bersama. Dan jauh di dalam hatinya, Rania mulai berbisik, mungkin aku masih pantas untuk bahagia. 1 tahun telah berlalu sejak Rania pertama kali menginjakkan kaki di rumah singgah dalam keadaan hancur dan tak punya arah. Sekarang, ia bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di ujung jembatan. Ia adalah sosok yang kuat, berdiri dengan kepala tegak, menjadi inspirasi bagi banyak perempuan korban rumah tangga yang datang ke tempat itu. Bersama Radit, ia menjelma menjadi cahaya bagi orang lain. Mereka bukan hanya saling menguatkan, tetapi juga membangun komunitas kecil yang hangat dan penuh cinta. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa paksaan, dengan kepercayaan dan pengertian yang tulus. Namun, Rania tak pernah menyangka bahwa kebahagiaannya akan mencapai titik yang bahkan tak berani ia bayangkan, lamaran. Hari itu adalah ulang tahun rumah singgah yang ke-10. Acara kecil-kecilan digelar dengan sederhana tapi meriah. Anak-anak bernyanyi, ibu-ibu tertawa, dan para relawan saling berbagi cerita. Rania mengenakan kebaya sederhana berwarna peach yang membingkai tubuhnya dengan anggun. Ia terlihat cantik tanpa harus berlebihan. Radit pun hadir, membawa kue tart besar bertuliskan, untuk para pejuang hidup. Semua orang bersorak. Rania tersenyum hangat, tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika acara hampir usai, Radit tiba-tiba meminta waktu sejenak untuk berbicara di depan semua orang. Ia memegang mikrofon dan berdiri di tengah halaman. Teman-teman semua, ucapnya dengan suara tenang, sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini, saya tahu bahwa saya bukan hanya datang untuk menolong. Tapi ternyata saya sendiri yang diselamatkan oleh seseorang. Semua mata tertuju padanya. Beberapa mulai berbisik. Rania yang berdiri di sisi pintu menatap Radit dengan tatapan heran dan gugup. Kemudian, Radit berlutut di hadapan Rania. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada cincin sederhana dengan ukiran nama, Rania dan Radit. Tangan Rania langsung menutupi mulutnya. Ia tak percaya. Air matanya menetes bahkan sebelum Radit sempat melanjutkan kata-katanya. Rania, maukah kamu menikah denganku? Bukan karena masa lalumu, bukan karena kamu harus membuktikan apa-apa, tapi karena aku mencintaimu apa adanya. Aku ingin membangun masa depan bersamamu, dan kalau Tuhan mengizinkan, membesarkan anak-anak yang kuat dan baik hati bersama. Kerumunan sontak hening. Semua mata memandang Rania dengan haru. Seorang anak kecil berseru, "Kak Rania, ayo dong bilang iya." Semua tertawa kecil, tapi hati mereka bergetar. Rania gemetar, bukan karena ragu, tetapi karena rasa tak percaya bahwa ia bisa dicintai sedalam ini, dengan segala luka dan ketakutannya. Perlahan ia mengangguk, lalu menjawab dengan suara yang lirih tapi mantap, "Iya, aku mau." Sorak-sorai pun meledak. Anak-anak berlarian, memeluk kaki Rania dan Radit. Beberapa ibu menangis sambil tersenyum. Itu bukan hanya lamaran, itu kemenangan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan halaman sunyi, Rania duduk berdua bersama Radit di bangku kayu tua yang dulu sering ia pakai menangis. "Kamu yakin, Dit?"
Aku ini bekas istri orang. Aku pernah dianggap mandul, bahkan mungkin nanti kita tak bisa punya anak, ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Radit menatap matanya dan menjawab dengan suara tegas namun lembut, kamu bukan bekas apapun. Kamu adalah perempuan yang kuat, penyayang, dan luar biasa. Kalau Tuhan memberi anak, itu rezeki. Tapi jika tidak, aku tetap akan mencintaimu. Yang penting kita punya cinta dan saling menjaga. Rania menangis dalam pelukan Radit malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Beban bertahun-tahun yang ia pikul mulai luruh satu persatu. Ia merasa dipulihkan bukan dengan janji manis, tetapi dengan kesungguhan dan penghargaan. Radit telah membuatnya percaya bahwa cinta yang benar bukan datang untuk menilai, tapi untuk merangkul. Ia tahu, perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Tapi kini, ia tak lagi sendirian dalam menjalaninya. Beberapa hari setelah lamaran, Radit memperkenalkan Rania kepada keluarganya. Keluarga Radit menyambutnya dengan hangat dan terbuka. Kami nggak lihat masa lalu orang, kami lihat siapa kamu hari ini, kata ibu Radit sambil menggenggam tangan Rania erat. Rania tertegun, hatinya hangat. Ia disambut bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian keluarga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rania merasa dirinya berharga. Dan saat ia menatap cincin di jarinya, ia tahu, Tuhan akhirnya menjawab tangisnya dengan jawaban yang tak pernah ia duga. Matahari pagi menembus tirai kamar dengan lembut, membangunkan Rania yang masih terbaring di samping Radit. Sudah 2 bulan pernikahan mereka berjalan, dan Rania merasa hidupnya berubah jauh dari bayangan masa lalu. Tak ada lagi teriakan atau desakan soal kehamilan. Tak ada lagi tekanan tentang anak laki-laki atau perempuan. Radit memperlakukannya seperti ratu, dengan cinta dan penghargaan yang tak pernah ia dapat dari Riko. Namun pagi itu, tubuh Rania terasa aneh. Ia merasa mual, pusing, dan kehilangan nafsu makan sejak beberapa hari terakhir. Awalnya ia kira karena kelelahan atau tekanan kerja sosial yang padat. Tapi pagi ini, mual itu makin menjadi, dan rasa pusing membuatnya hampir pingsan saat mencuci wajah di kamar mandi. Radit yang menyadari kondisi Rania langsung panik dan mengajaknya ke klinik tempat ia bekerja. Di ruang periksa, Rania duduk gelisah, berusaha mengatur napas sambil memegang perutnya yang terasa kram ringan. Radit memeriksa tekanan darah, detak jantung, lalu tiba-tiba diam sejenak. Ia menatap Rania dalam-dalam. Rania, kita perlu periksa darah dan USG. Ya, aku curiga kamu hamil, ucapnya hati-hati. Rania menatapnya, kaget dan bingung. Kata itu, hamil, terasa asing sekaligus menggetarkan hatinya. Ia nyaris tak berani berharap. Bayang-bayang ejekan mantan suami dan mertuanya langsung kembali mengusik pikirannya. Jangan bercanda, Dit, aku kan mandul, gumamnya pelan. Tapi Radit menggenggam tangannya dan berkata, kamu bukan mandul. Kamu hanya belum dicintai dengan benar. Beberapa jam kemudian, hasil USG dan tes darah keluar. Rania duduk tegang di ruang dokter. Radit masuk dengan map di tangan dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Ia duduk di samping Rania, meraih tangannya, lalu dengan suara bergetar berkata, sayang, kamu hamil. 4 minggu. Seketika dunia Rania berhenti berputar. Ia menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa memeluk Radit erat. Aku, hamil, ucapnya lirih, seolah memastikan kenyataan itu benar-benar nyata. Radit mengangguk sambil mencium keningnya. Iya, kamu sedang mengandung kehidupan. Berita itu bukan sekadar kabar gembira biasa. Bagi Rania, itu adalah pembuktian. Bukti bahwa semua tuduhan yang dulu menghancurkannya hanyalah kebohongan yang dibungkus ego dan kesombongan. Ia bukan wanita mandul. Ia adalah perempuan sehat, sempurna, dan subur. Yang kurang dulu hanyalah cinta yang tulus dan penerimaan apa adanya. Malam itu, Rania dan Radit menangis bersama di kamar mereka. Mereka mengucap syukur sambil menatap hasil USG kecil yang menunjukkan titik mungil kehidupan di dalam rahim Rania.
Kabar kehamilan Rania menyebar cepat, terutama di kalangan para ibu rumah singgah dan komunitas sosial mereka. Banyak yang menangis haru, karena mereka tahu betapa panjang dan berat perjalanan hidup Rania. Kamu adalah bukti hidup bahwa perempuan yang pernah disakiti bisa bangkit dan bahagia, ucap seorang ibu yang dulu juga korban perceraian. Rania hanya tersenyum sambil mengelus perutnya yang masih rata. Ia belum ingin menyampaikan kabar ini pada dunia luar, tapi di dalam hatinya, ia sudah siap. Siap membalas semua rasa sakit bukan dengan dendam, tapi dengan kebahagiaan yang nyata. Namun takdir punya caranya sendiri mempermainkan waktu. Beberapa minggu kemudian, seorang mantan teman mertuanya, yang secara tidak sengaja menjadi pasien di klinik Radit, melihat Rania datang untuk kontrol kandungan. Ia terkejut, dan dalam waktu singkat, kabar kehamilan Rania sampai ke telinga Bu Laras dan Riko. Berita itu meledak seperti petir di siang bolong. Riko menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar tertera foto Rania tersenyum sambil memegang hasil USG. Dia hamil, gumamnya pelan. Sementara Bu Laras jatuh terduduk di kursi dengan wajah pucat pasi. Tidak mungkin, dia mandul, dia itu aib. Di rumah, Rania memandangi langit senja dari balkon. Ia memeluk secangkir susu hangat dan mengelus perutnya perlahan. Bayi kecil dalam kandungannya bukan hanya anugerah dari Tuhan, tetapi juga jawaban dari segala keraguan dan penghinaan. Ia tahu, cepat atau lambat, mantan suaminya akan tahu. Dan ia tidak takut lagi. Ia bahkan tidak ingin membalas dengan caci maki atau kemarahan. Ia hanya ingin mereka melihat bahwa perempuan yang dulu mereka buang kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kehamilan ini, Rania bukan hanya membuktikan bahwa ia bisa menjadi ibu, tetapi juga bahwa ia telah menjadi wanita yang utuh. Rania menoleh ke arah Radit yang datang dari belakang dan memeluknya dari belakang. Kita beri nama dia Harapan, ya, ucapnya lembut. Radit mengangguk. Karena kamu adalah harapanku yang terkabul, bisiknya. Di balik semua luka dan air mata masa lalu, kini ada kehidupan baru dalam rahimnya. Sebuah awal yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga mengguncang hati mereka yang pernah menginjaknya. Pagi itu suasana di rumah. Bu Laras begitu hening. Biasanya ia sudah ramai menyuruh Art untuk menyiapkan sarapan, atau mengomel pada Riko soal pekerjaan yang belum menghasilkan cucu dari istri barunya. Namun hari ini ia tampak muram, matanya sembab, dan wajahnya pucat. Di atas meja makan tergeletak ponsel dengan layar menyala memperlihatkan sebuah unggahan yang telah beredar di grup arisan dan keluarga besar, foto Rania tersenyum sambil memegang hasil USG, dengan caption, "Terima kasih Tuhan, atas keajaiban kecil ini." Bu Laras menatap layar itu seolah melihat hantu. Tangannya gemetar, dan cangkir kopi di sampingnya pun tak tersentuh. Tak lama kemudian Riko keluar dari kamar, wajahnya masih lelah dan malas menanggapi omelan ibunya yang biasanya selalu membandingkan istri barunya dengan Rania. Namun pagi ini berbeda. "Kok, kamu, lihat ini dulu." Suara Bu Laras lirih, nyaris berbisik, seperti takut pada kebenaran yang akan datang. Riko mengerutkan kening, mengambil ponsel ibunya dan membaca unggahan itu. Matanya terbelalak. Rania, hamil. Ia membaca ulang 3 kali, seolah berharap itu hanya editan atau rekayasa. Tapi tak mungkin. Akun yang membagikan itu adalah akun resmi klinik tempat Radit bekerja, dan kolom komentarnya penuh ucapan selamat dari para tenaga medis serta aktivis sosial. Dia bohong, dia pasti pura-pura. Dia itu mandul. Bukankah dia yang gak bisa kasih aku anak? Kita sudah bawa dia ke dokter dulu, Bu. Teriak Riko panik, matanya liar, napasnya memburu. Bu Laras terdiam, wajahnya penuh kebingungan. Ingatannya mundur ke masa lalu saat ia bersikeras menolak hasil pemeriksaan medis Rania yang menyatakan bahwa ia subur. Ia ingat betul bagaimana ia melarang Riko memeriksakan diri karena menurutnya laki-laki tidak mungkin mandul. Perempuan itu sumber masalah, ucapnya waktu itu. Tapi sekarang, semua keyakinan itu hancur oleh kenyataan di hadapan mereka. Malam harinya, Riko mengurung diri di kamar.
Istrinya yang sekarang, Winda, sudah beberapa kali mencoba menenangkan tapi ditolak mentah-mentah. Hubungan mereka memang dingin sejak awal. Riko menikahi Winda karena tekanan Bularas yang menginginkan keturunan cepat. Namun hingga kini, perut Winda masih rata. Dan sekarang, kabar Rania hamil seperti hantaman palu godam yang meremukkan ego dan harga dirinya. Ia mulai merenung, mulai ingat bagaimana Rania selalu sabar, selalu mencintainya sepenuh hati, dan bahkan rela diperiksa sendiri tanpa menyalahkan siapapun. Riko akhirnya menangis, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena dihantam kebenaran yang selama ini ia tolak. Sementara itu, Bularas merasa martabatnya dihancurkan di depan komunitas sosial tempat ia biasa membusungkan dada. Grup WhatsApp yang dulu ia gunakan untuk menjelekkan Rania kini sunyi, tapi penuh pesan diam. Tak ada yang membelanya. Bahkan ada satu pesan dari seorang kenalan, "Bu, ternyata bukan Rania yang mandul ya. Kami doakan semoga Bularas sehat dan lebih bijak." Pesan itu terasa lebih menyakitkan daripada makian. Ia merasa ditelanjangi secara sosial, bahwa aibnya bukan lagi soal menantu, tapi kesombongannya yang membutakan mata dan hati. Rania sendiri belum mengetahui bahwa kabar kehamilannya sudah sampai ke telinga orang-orang masa lalunya. Ia masih sibuk menjalani kontrol kehamilan dan aktif dalam kegiatan sosial. Ia merasa damai. Dalam hatinya, ia tak punya niat membalas dendam secara langsung. Baginya, cukup dunia yang melihat kenyataan, cukup Tuhan yang membalas semua perlakuan. Namun, diamnya Rania justru menjadi hantaman paling menyakitkan bagi Riko dan Bularas. Karena mereka tahu, wanita yang dulu mereka buang, kini bersinar tanpa harus menjatuhkan siapapun. Beberapa hari kemudian, Riko memberanikan diri membuka pesan lama di ponsel, chat terakhir dengan Rania sebelum menceraikannya. Pesan itu singkat, "Terima kasih sudah membuatku sadar siapa diriku sebenarnya. Suatu hari kamu akan melihat apa yang dulu kamu buang." Riko menutup layar ponsel dan menangis dalam diam. Ia sadar, rasa sesal ini tidak akan pernah bisa ditebus. Tak ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka yang ia ukir sendiri. Sementara dari kejauhan, kehidupan terus berjalan, dan Rania tak menoleh ke belakang sedikit pun. Di rumahnya yang tenang, Rania duduk di balkon bersama Radit. Ia menyandarkan kepala di bahu suaminya sambil mengelus perut yang mulai membuncit. "Mereka pasti sudah tahu," ucap Radit pelan. Rania hanya tersenyum. "Biar saja, aku nggak mau hidupku diisi dendam. Aku hanya ingin jadi ibu yang baik. Mereka boleh menyesal, tapi aku tak akan kembali. Dulu aku dijatuhkan, sekarang aku bangkit, dan tidak akan pernah jatuh lagi." Hari yang dinanti akhirnya tiba. Langit pagi itu cerah seakan semesta ikut menyambut keajaiban yang akan lahir ke dunia. Rania sudah merasakan kontraksi sejak dini hari. Tangannya menggenggam erat tangan Radit di ruang bersalin, matanya basah oleh rasa takut dan haru. "Kamu kuat, kamu luar biasa," bisik Radit lembut di telinganya sambil mengecup keningnya. Nafas Rania memburu, peluh membasahi wajahnya, tapi tekad di matanya menyala terang. Ini bukan hanya soal melahirkan seorang anak, ini adalah saat di mana ia akan membuktikan bahwa perempuan yang dulu dianggap gagal, kini melahirkan kehidupan. Proses persalinan berlangsung selama berjam-jam. Tim medis sibuk mendampingi, sementara Radit tak beranjak dari sisi istrinya. Di sela jeritan dan napas tersengal, Rania terus mengucap zikir, menguatkan diri. Ia menggigit bibir menahan sakit, namun tidak sedikit pun mengeluh. Dalam pikirannya terbayang wajah Bularas yang dulu menghardiknya, "Kamu itu mandul." Dan suara Riko yang dingin saat mengatakan, "Aku mau anak, bukan istri yang jadi beban." Semua luka itu, semua caci maki, kini berubah menjadi dorongan kuat untuk melahirkan. Hingga akhirnya, terdengar tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruang bersalin. Waktu seolah berhenti. Rania memejamkan mata, menangis keras, namun bukan karena sakit, melainkan karena bahagia yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Seorang perawat membawa bayi mungil itu ke pelukannya.
Selamat ya Bu, bayi laki-laki yang sehat, 3,2 kilogram, ucapnya. Rania memeluk buah hatinya dengan penuh cinta, bibirnya bergetar saat membisikkan, kamulah bukti bahwa ibu bukan mandul. Kamulah bukti bahwa cinta bisa melahirkan kehidupan. Radit yang berdiri di sampingnya menangis tanpa suara, menyentuh kepala bayi mereka dengan tangan gemetar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, gumamnya. Kabar kelahiran itu langsung menyebar di media sosial. Foto Rania dengan bayinya dalam pelukan, ditemani Radit yang tersenyum haru, diunggah oleh pihak klinik sebagai bagian dari kampanye cinta dan kesembuhan. Ribuan komentar mengalir, dari mereka yang mengenal kisah Rania hingga publik umum yang mengikuti perjalanan hidupnya lewat jejaring komunitas perempuan. Dari luka menjadi cahaya, tulis seorang netizen. Buat semua perempuan yang pernah disalahkan atas kemandulan, lihat Rania. Kita bisa bangkit, tulis yang lain. Nama Rania bahkan menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis dan psikolog. Di tempat lain, Riko menatap unggahan itu di layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia duduk di kursi kerjanya, namun pikirannya melayang jauh. Tangisan bayi yang dulu ia impikan kini hadir, namun bukan dari rahim istri barunya, melainkan dari perempuan yang dulu ia ceraikan dan hina. Ibu Laras jatuh terduduk di lantai saat melihat video singkat yang diunggah Radit. Rania menangis memeluk bayi sambil berkata, "Terima kasih, Nak, karena kau memilih rahim ibu untuk lahir." Suara itu menghantam kesadaran Bu Laras lebih keras dari apapun. Ia tak bisa berkata-kata, hanya memandang layar ponsel dengan mata kosong dan wajah pucat pasi. Beberapa tetangga dan kenalan lama keluarga Riko mulai mengomentari diam-diam. Ada yang mengatakan, ternyata bukan Rania yang mandul. Ada pula yang menertawakan kebodohan Bu Laras yang terlalu sombong. Riko mulai kehilangan kepercayaan diri, dan istrinya kini malah menuduhnya mandul diam-diam. Rumah tangga yang ia bangun di atas dasar kesombongan kini mulai retak. Dan di tengah kehancuran itu, nama Rania justru bersinar seperti cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Sementara itu di kamar rumah sakit, Rania menatap lekat anaknya yang tertidur di pelukannya. Namanya Arga, ucapnya pada Radit. Artinya gunung, karena dia lahir dari kekuatan yang bertahan meski diterpa badai. Radit mencium kening Rania dan berkata, "Dan kamu adalah kaki gunung itu. Tanpa kamu, Arga tak akan pernah berdiri." Mereka berdua tertawa kecil, lalu saling menatap penuh cinta. Di ruangan kecil itu, tanpa pesta mewah atau tepuk tangan publik, mereka tahu bahwa hari itu adalah kemenangan besar yang tak bisa diukur siapapun, kemenangan atas luka, atas penghinaan, dan atas masa lalu yang gelap. Saat petugas rumah sakit memberikan akta kelahiran, Rania menatap nama lengkap anaknya, Arga Raditya Satriawan. Ia menutup map dokumen itu dengan senyum puas. Hari ini ia resmi menjadi ibu. Dan bukan hanya itu, ia resmi menjadi perempuan yang membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh rahim, melainkan oleh cara kita bangkit saat dijatuhkan. 3 minggu setelah kelahiran Arga, rumah sederhana milik Rania dan Radit mulai ramai dikunjungi. Bukan karena kehebohan selebritas atau pesta mewah, tapi karena sebuah undangan akikah yang tersebar luas, baik secara fisik maupun digital, dan menyentuh hati siapapun yang membacanya. Undangan itu tak dibuat secara glamor, tapi sangat personal dan menyentuh. Dalam suratnya, Rania menulis, "Dengan penuh syukur kami mengundang keluarga, sahabat, dan semua yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kami untuk menyaksikan syukuran kelahiran anak kami, Arga Raditya Satriawan. Anak dari cinta yang tumbuh setelah luka. Semoga kehadiran Arga menjadi doa bagi siapapun yang pernah merasa tidak cukup." Kalimat itu sederhana, tapi bagai petir bagi Riko dan Bu Laras. Undangan itu secara tidak langsung sampai ke tangan mereka, dikirim oleh seorang tetangga yang juga mengenal kisah masa lalu keluarga itu. Saat Bu Laras membaca undangan tersebut, tangan tuanya bergetar hebat. Ia membaca dan mengulang kalimat, "Anak dari cinta yang tumbuh setelah luka," berkali-kali. Ia tahu siapa luka yang dimaksud.
Ia tahu betul siapa yang telah menyebabkan air mata Rania mengalir selama bertahun-tahun. Kini semua itu dikemas dalam satu kalimat yang menohok, bukan penuh kebencian, tapi penuh kebijaksanaan yang menyakitkan. Rico membaca undangan itu dalam diam. Wajahnya kusut, tubuhnya seperti kehilangan daya. Kenapa dia undang kita? Apa dia mau mempermalukan kita? Gumamnya lirih. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Rania bukan tipe perempuan yang rendah. Rania bukan seperti mereka dulu, yang senang merendahkan. Undangan itu bukan pamer. Itu adalah panggilan sunyi, yang mengajak siapapun untuk melihat bahwa cinta sejati bukan tentang menuntut, tapi tentang menerima dan menyembuhkan. Hari akikah pun tiba. Halaman rumah Rania dan Radit dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, tetangga, relawan, mantan pasien, bahkan beberapa tokoh komunitas perempuan. Suasana sederhana namun hangat, dihiasi tenda putih dan hiasan bunga. Rania mengenakan gamis putih dan kerudung lembut warna abu-abu, menggendong Arga dengan senyum yang anggun. Radit selalu di sisinya, tak henti-henti memperhatikan kenyamanan istri dan anaknya. Beberapa media lokal turut hadir karena sudah lama mengikuti perjalanan Rania, dari perempuan yang dibuang hingga kini menjadi ikon harapan bagi banyak orang. Tak disangka, di tengah kerumunan tamu, muncul sosok yang membuat banyak mata terbelalak. Rico dan Bu Laras hadir. Diam-diam, tanpa pengumuman, mereka berdiri di sudut halaman dengan wajah kaku. Tak ada sambutan hangat, namun juga tak ada usiran. Rania melihat mereka dari kejauhan, hatinya tenang. Ia mengangguk pelan sebagai tanda penghormatan, lalu kembali fokus pada para tamu. Sikapnya justru membuat suasana lebih mencolok. Banyak tamu menyadari siapa mereka, dan bisik-bisik pun mulai terdengar. Tapi Rania tetap anggun. Ia tidak menatap mereka dengan dendam, hanya dengan mata seorang perempuan yang telah selesai dengan masa lalunya. Acara berlangsung hikmat. Saat sesi sambutan, Radit memberikan mikrofon pada Rania untuk berbicara. Dengan tenang, ia berdiri di depan para tamu, sambil menggendong Arga. Banyak yang tahu kisah saya. Dulu saya pernah diceraikan karena dianggap tidak bisa memberi keturunan. Tapi hari ini, saya bukan bicara untuk membalas. Saya hanya ingin berkata, luka bisa menjadi pelajaran. Tidak semua perempuan yang tidak segera hamil itu mandul. Tidak semua yang tak terlihat subur itu tak layak dicintai. Dan tidak semua yang dibuang akan tetap di bawah. Saya di sini bukan untuk pamer anak. Saya di sini karena ingin berterima kasih pada mereka yang membuang saya, karena dari situlah saya belajar menjadi lebih kuat. Tamu-tamu hening. Beberapa mulai menangis. Rico menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Bu Laras menggigit bibir, dadanya sesak seperti dihimpit batu. Rania tak menyebut nama siapapun. Tapi semua tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Elegan, tajam, namun tetap penuh martabat. Ia tidak menyerang, namun kebenaran yang diucapkannya terasa seperti cambuk yang membelah dada mereka. Ia tidak perlu menjerit untuk membalas. Ia cukup berdiri, dan dunia melihat siapa yang benar-benar kalah. Acara berakhir dengan penuh doa dan harapan. Rania menghampiri Bu Laras dan Rico, menyerahkan kotak kecil berisi kue akikah. Ini untuk kalian. Terima kasih pernah menjadi bagian dari cerita saya, ucapnya lembut. Tak ada nada dendam, hanya ketulusan yang menghancurkan benteng harga diri mereka. Rico menerima kotak itu dengan tangan gemetar, sementara Bu Laras tak bisa berkata apa-apa. Mereka pulang dalam diam, membawa pulang bukan hanya kue, tapi rasa malu yang dalam, karena perempuan yang dulu mereka hina, kini berdiri lebih tinggi dari bayangan mereka. Beberapa hari setelah acara akikah Arga, kehidupan Rania kembali berjalan tenang. Namun di balik senyumnya yang lembut, ada perasaan campur aduk yang belum selesai. Kata-kata, pelukan, dan tatapan dari tamu-tamu undangan masih terngiang di telinganya. Tapi yang paling membekas adalah wajah tertunduk Bu Laras dan Rico saat menerima kotak kue darinya. Rania tahu, hari itu bukan akhir dari semua cerita, tapi awal dari bab baru yang lebih dewasa,
lebih menantang, menghadapi permintaan maaf dari orang-orang yang dulu menghancurkannya. Pagi itu, di saat Rania sedang menyusui Arga di ruang tamu sambil menyenandungkan lagu pengantar tidur, terdengar ketukan pintu. Radit membukakan, dan di sana berdiri dua sosok yang membuat napas Radit nyaris tercekat, Riko dan Bularas. Keduanya tampak lusuh, wajah mereka tidak menunjukkan kesombongan seperti dulu. Riko membawa bingkisan kecil, dan Bularas memegang tas jinjing dengan tangan gemetar. Radit diam sejenak sebelum mempersilakan mereka masuk. Rania yang mendengar suara langkah kaki di ruang tamu menoleh. Hatinya berdebar, tapi ia tetap tenang, menatap mereka dengan sorot mata yang dalam. Kami datang bukan untuk mengganggu, ucap Riko memulai dengan suara parau. Kami tahu, kami nggak pantas ada di sini. Tapi kami, mohon, beri kami waktu sebentar. Rania mengangguk pelan, masih menggendong Arga dengan lembut. Ia tak berkata apa-apa. Matanya menatap lurus ke arah Riko dan Bularas, seakan ingin melihat apakah penyesalan mereka benar-benar tulus atau hanya sekadar basa-basi. Bularas perlahan duduk di lantai, menangis terseduh, lalu bersimpuh di hadapan Rania. Maafkan saya, Nia, maafkan ibu yang dulu terlalu sombong. Ibu salah, ibu yang buta. Bukan kamu yang tidak bisa memberi cucu, tapi hati kami yang sudah beku. Tangis itu membuat suasana ruang tamu berubah menjadi senyap. Rania tak langsung bereaksi. Ia menatap ibunya mantan suami itu dengan hening, mengingat semua perlakuan mereka dulu, dari makian, hinaan, bahkan usiran tanpa rasa hormat. Ia ingat malam-malam penuh air mata, malam-malam ketika ia tidur di lantai dingin sambil berdoa agar Tuhan memberi keadilan. Namun kini, Tuhan telah memberikannya, bukan dalam bentuk hukuman, tapi kemuliaan. Rania menghela napas panjang, lalu berkata perlahan, saya bukan Tuhan, Bu. Tapi saya percaya, setiap orang yang benar-benar menyesal pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki. Riko akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, matanya berkaca-kaca. Aku dulu terlalu bodoh, Nia. Aku lebih percaya egoku daripada kebenaran. Aku biarkan kamu terluka tanpa membelamu. Aku buang kamu, bahkan tanpa pernah benar-benar memahami apa itu cinta. Dan sekarang, aku melihat kamu hidup bahagia, dengan anak yang seharusnya bisa jadi anak kita. Maafkan aku. Kalimat itu membuat Arga menggeliat kecil dalam pelukan Rania, seperti merespons emosi di sekelilingnya. Rania menatap anaknya sebentar, lalu kembali pada Riko. Tidak, Riko, anak ini bukan seharusnya milikmu. Karena kalau dulu kamu memperlakukan aku dengan benar, aku takkan pernah menemukan Radit. Takkan pernah tahu apa artinya dicintai dengan utuh. Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan harga diri Riko. Ia menunduk, air matanya tumpah tanpa suara. Bularas masih terisak, namun kini lebih tenang, karena Rania tak menunjukkan amarah. Radit yang sejak tadi diam, maju mendekat, lalu memegang bahu Rania. Saya tahu, ini tidak mudah. Tapi saya bangga padamu, Nia. Karena kamu memilih jalan memaafkan, bukan membalas. Rania tersenyum tipis, lalu berkata kepada Bularas dan Riko, saya memaafkan kalian. Tapi maaf tidak berarti semua akan kembali seperti dulu. Saya tidak membenci, tapi saya sudah punya hidup sendiri. Hidup yang penuh cinta dan damai, yang dulu tidak pernah saya rasakan bersama kalian. Rania lalu berdiri, menggendong Arga lebih erat. Kalau kalian ingin mengenalnya, silakan. Tapi bukan sebagai cucu yang dituntut dari rahim yang kalian hina dulu. Temuilah dia sebagai hadiah Tuhan yang datang setelah luka. Kalau kalian sungguh menyesal, kalian akan menghormati batas itu. Riko dan Bularas mengangguk pelan. Mereka sadar, permintaan maaf mereka bukan untuk membalikkan waktu, melainkan untuk menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu mereka rendahkan kini berdiri jauh lebih tinggi, dengan martabat yang tak bisa dibeli oleh apapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu, saat Riko dan Bularas datang bersimpuh, meminta maaf atas kesalahan masa lalu yang telah begitu dalam melukai Rania.
Hidup Rania kini sepenuhnya berbeda dari apapun yang pernah ia bayangkan dulu, bukan mewah atau glamor, tapi damai dan utuh. Ia tak lagi berjalan dengan luka, melainkan dengan penerimaan yang tulus dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Arga tumbuh menjadi bayi ceria yang menambah warna pada hari-harinya, dan Radit tetap menjadi pelindung yang sabar, mencintainya tanpa syarat. Dalam rumah mungil mereka, cinta tumbuh setiap hari, bukan dari janji manis, tapi dari ketulusan yang nyata. Rania tak lagi menyimpan amarah. Ia tahu, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang rantai luka. Ia juga tidak menjadikan maaf sebagai alat untuk pamer kebesaran jiwa. Ia memaafkan karena ia ingin bebas. Bebas dari bayang-bayang orang-orang yang pernah menjatuhkannya. Bebas dari belenggu trauma yang dulu mencekik napasnya. Kini ia melangkah dengan tenang, karena tahu bahwa hidupnya bukan lagi milik masa lalu, tapi milik masa depan yang ia bentuk sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar ketika seseorang mampu bangkit bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keikhlasan. Bularas dan Riko tidak sering datang, tapi sesekali mereka menjenguk Arga, membawa buah tangan dan memohon untuk sekadar mengelus kepala bayi itu. Rania membiarkan mereka dalam batas yang ia tetapkan sendiri. Tak ada dendam dalam hatinya, hanya jarak yang menjaga luka lama tak terbuka lagi. Setiap kali mereka datang, mereka melihat sosok Rania yang sama sekali berbeda, tegar, berkelas, dan tak mudah goyah. Di depan mereka kini bukan lagi menantu yang bisa mereka bentak seenaknya, tapi seorang perempuan yang telah berdamai dengan dirinya dan berdiri jauh di atas mereka dalam hal martabat dan kedewasaan. Komunitas sosial yang dulu ia bantu kini tumbuh besar. Banyak perempuan datang padanya, memohon nasihat, meminta kekuatan, bahkan menjadikannya panutan. Sebuah organisasi perlindungan perempuan menawarkan Rania untuk menjadi duta kampanye nasional, perempuan yang bangkit dari luka. Tawaran itu membuatnya menangis haru. Ia tak pernah bermimpi menjadi contoh bagi siapapun. Tapi jika kisahnya bisa memberi harapan bagi satu saja perempuan yang merasa tak berdaya, maka semua rasa sakit yang ia alami tak sia-sia. Ia pun menerima tawaran itu, bukan karena ambisi, tapi karena panggilan hati. Pada sebuah forum nasional tentang pemberdayaan perempuan, Rania berdiri di atas panggung sederhana namun megah. Ia mengenakan batik lembut dengan selendang khas daerahnya, menggendong Arga yang tertidur dalam pelukannya. Di depan ratusan hadirin dan kamera media, ia berbicara tanpa teks. Saya pernah dibuang karena dianggap tak mampu memberi anak. Saya pernah disebut mandul, tak berguna, bahkan dikutuk. Tapi hari ini saya di sini, bukan untuk membuka luka, melainkan untuk menyampaikan bahwa tidak ada perempuan yang tak berharga. Yang kita butuhkan hanyalah kesempatan untuk dicintai, didengar, dan dihargai. Sambutan meriah mengiringi akhir pidatonya. Banyak yang menangis, banyak pula yang memeluk Rania setelah turun panggung. Ia tidak pernah membalas orang-orang yang dulu menghancurkannya dengan kemarahan. Ia membalasnya dengan keberhasilan, dengan keteguhan, dan dengan ketulusan. Dan dunia menyaksikannya. Di balik senyum Rania, tersembunyi ribuan luka yang sudah ia jahit sendiri, satu persatu. Tapi yang paling penting, ia tidak menyimpan dendam. Ia menyimpan kebijaksanaan, warisan terbaik untuk Arga, anak yang lahir dari cinta dan kemenangan. Malam itu, di beranda rumahnya, Rania duduk berdua dengan Radit. Arga tertidur di ayunan kecil yang digantung lembut. Langit bertabur bintang, dan angin malam berhembus pelan. Radit meraih tangan Rania dan mengecupnya. Aku bangga padamu, ucapnya. Rania tersenyum, lalu menatap langit. Aku dulu kira Tuhan meninggalkanku, bisiknya pelan. Tapi ternyata, Tuhan hanya sedang mengajariku berdiri. Ia memejamkan mata, meresapi ketenangan yang kini mengisi hatinya. Luka memang tak bisa dilupakan, tapi bisa disembuhkan. Dan hari itu, Rania tahu ia telah menang. Dengan caranya sendiri, yang tak menyakiti siapapun. Kini, cerita Rania bukan lagi tentang perempuan yang dibuang. Tapi tentang perempuan yang dibuang,
lalu memilih berdiri, berjuang, memaafkan, dan akhirnya bersinar lebih terang dari siapapun yang pernah merendahkannya. Terima kasih telah mengikuti kisah penuh haru dan ketegaran ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang pernah disakiti, direndahkan, atau dianggap tak berharga. Ingatlah, luka bisa sembuh, dan dari luka itu, kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukunganmu. KOMEN jika kamu punya pengalaman serupa atau ingin berbagi pendapat, dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih dan salam hangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.